Baik, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi pertemuan kedua untuk mata kuliah Arsitektur Enterprise atau Enterprise Arsitektur, singkatnya AE atau IE. Pada materi kedua ini, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang instrumen, tata kelola, dan arsitektur enterprise. Pendekatan arsitektur enterprise yang lengkap harus mencakup 6 elemen inti yang harus dirancang untuk bekerja secara bersama-sama. Jadi, kalau kita lihat dari gambar ini, tata kelola IT itu berhubungan dengan yang pertama adalah tata kelola arsitektur atau arsitektur governance. Kemudian ada kerangka kerja arsitektur atau arsitektur framework. Kemudian ada implementasi atau metodologi implementasi. Kemudian ada lagi dokumentasi artefak atau documentation artefak. Kemudian ada repositori atau penyimpanan arsitektur. Dan terakhir adalah praktek terbaik yang terkait. Praktek terbaik yang terkait atau associate best practice. Itu adalah pendekatan arsitektur enterprise atau 6 elemen inti daripada arsitektur enterprise. Jadi elemen yang pertama di sini adalah tata kelola atau biasa disebut dengan governance. Ini mengidentifikasikan perencanaan, kemudian pengambilan keputusan dan proses pengawasan dan kelompok yang akan menentukan bagaimana enterprise arsitektur ini dikembangkan dan dikelola sebagai bagian dari tata kelola secara keseluruhan dari suatu perusahaan. Arsitektur enterprise governance atau tata kelola ini bertujuan untuk mendukung tata kelola yang terpadu, kelompok kebijakan manajemen yang terintegrasi, dan proses yang membentuk struktur tata kelola secara keseluruhan. Arsitektur governance harus sesuai dengan tata kelola perusahaan secara keseluruhan maupun mekanisme dan struktur tata kelola TI yang ditetapkan. Nah, ini adalah gambar dari hubungan arsitektur enterprise dengan beberapa praktek manajemen. Di sini ada strategic management, kemudian ada strategi execution, kemudian ada quality management. Ini adalah bagian dari general management. Kemudian ada IT management. Di sini ada IT governance. Kemudian ada IT delivery and support. Kemudian ada IT implements. Nah, yang pertama adalah strategic management atau balance scorecard atau disingkat dengan BSC atau BSC. Menurut Kaplan and Norton tahun 1992 memperkenalkan balance scorecard atau BSC sebagai manajemen sistem yang membantu perusahaan untuk memperjelas dan melaksanakan visi dan strategi. Fokus manajemen berada di aspek keuangan, dilengkapi dengan langkah-langkah mengenai kepuasan pelanggan, proses internal, dan kemampuan untuk berinovasi. Cara kerja pendekatan balance scorecard adalah sebuah perusahaan harus mendefinisikan misinya, kemudian tujuan dan langkah-langkah untuk setiap perspektif, dan kemudian menerjemahkan sejumlah target
dan inisiatif yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang paling penting adalah gagasan dari dua loop umpan balik. Pertama-tama harus mengukur output dari proses bisnis internal dan tidak hanya memperbaiki penyebabnya. Selain itu, pengukuran kerja dan manajemen oleh fakta. Nah, yang kedua adalah strategi execution. Kalau tadi strategi manajemen yang digunakan adalah balance scorecard, sedangkan untuk strategi execution ini menggunakan EFQM. Pendekatannya adalah merupakan ini quality management ya. Jadi Yayasan Eropa untuk Quality Management Excellent Model atau EFQM 2003. Model ini pertama dikenalkan tahun 1992 sebagai kerangka kerja untuk menilai aplikasi The European Quality Award ya, dan terinspirasi oleh Malcolm Baldrige Model di Amerika Serikat dan hadiah Emmy di Jepang. Model EFQM memiliki cakupan yang lebih luas daripada ISO 9001, yaitu memberikan manajemen secara keseluruhan untuk kinerja seluruh organisasi. Model EFQM terdiri dari 9 kriteria unggulan, 5 diantaranya adalah enabler, meliputi apa yang dilakukan oleh perusahaan organisasi, dan 4 adalah hasil, yang meliputi apa yang dicapai oleh organisasi itu. Jadi dia ada punya 9 keunggulan. Kriteria keunggulan, 5 adalah enabler, 4 adalah hasil. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah polisi strateginya. Ini enabler. Nah, sedangkan ini ada resultnya, hasilnya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 9. Gitu. Ini ada kepemimpinan, ada orang-orangnya, ada prosesnya, ada partnership, and resource-nya, ada policy and strateginya. Kemudian hasilnya adalah people results, customer results, associate results, sama key performance results. Nah, dalam hal ini juga balance scorecard membantu untuk membuat pilihan strategis, dan model EFQM membantu dalam terus-menerus perbaikan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ini, quality management. Yang digunakan pendekatannya adalah ISO 9001 atau 2000. Standarnya adalah ISO 2000 dari organisasi internasional untuk menguraikan kriteria sistem manajemen mutu yang baik atau QMS. Berdasarkan kebijakan mutu dan kualitas tujuan, sebuah perusahaan mendesain dan mendokumentasikan QMS untuk mengontrol bagaimana proses dilakukan. Mulai dari umum, persyaratan keseluruhan, negara-negara standar, tanggung jawab manajemen untuk QMS, kemudian memberikan persyaratan untuk sumber daya termasuk personil, pelatihan, fasilitas, dan lingkungan kerja. Tuntutan apa yang disebut realisasi produk, yaitu proses bisnis yang menyadari produk atau jasa perusahaan adalah inti dari standar. Nah, untuk yang keempat adalah IT governance. Nah, untuk pendekatannya kita biasanya menggunakan COBIT, di mana COBIT merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Ini adalah standar untuk IT governance, awalnya diterbitkan tahun 1996 oleh Audit System Informasi dan Control Association. Sebuah kerangka IT kontrol internasional yang menyediakan organisasi dengan praktek yang baik, yang membantu dalam menerapkan struktur tata kelola TI di seluruh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara risiko bisnis atau business risk, kebutuhan kontrol atau control needs, dan masalah teknis. Inti dari kerangka COBIT adalah tujuan pengendalian dan manajemen pedoman untuk 34 identifikasi proses TI yang dikelompokkan ke dalam 4 domain, yaitu pertama ada perencanaan dan organisasi, kemudian ada akuisisi dan implementasi, kemudian pengiriman dan dukungan, serta pemantauan.
Nah, COBIT menawarkan model kematangan untuk tata kelola TI yang terdiri dari 5 tingkat kematangan. Pertama adalah ad hoc, tidak ada proses standar. Ad hoc pendekatan yang ditetapkan pada kasus per kasus. Kemudian ada repeatable. Repeatable itu berarti manajemen menyadari masalah, indikator kinerja yang sedang dikembangkan, pengukuran dasar telah diidentifikasi karena memiliki penilaian metode dan teknik. Kemudian define, kebutuhan untuk bertindak dipahami dan diterima. Prosedur telah standar, kemudian didokumentasikan dan implementasikan. Kemudian ada manage, pemahaman penuh akan masalah di semua tingkatan telah dicapai. Proses keunggulan dibangun pada pelatihan formal. IT sepenuhnya selaras pada strategi bisnis. Dan yang kelima adalah optimize. Optimisasi atau perbaikan terus-menerus adalah ciri khas. Proses telah disempurnakan ke tingkat praktik terbaik eksternal berdasarkan hasil perbaikan terus-menerus dengan organisasi lain. Nah, kemudian yang kelima adalah 1, 2, 3, 4, 5 IT Delivery and Support. Nah, ini ada pendekatannya menggunakan ITIL. ITIL itu berdiri singkatan dari IT atau Information Technology Infrastructure Library. Ini oleh Ana dan teman-teman dan kawan-kawan tahun 2008. Adalah himpunan yang paling banyak diterima praktek terbaik dalam domain pelayanan TI. ITIL terdiri dari sebuah serangkaian dokumen yang memberikan bimbingan pada penyediaan baik IT layanan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung TI. ITIL memiliki proses orientasi pendekatan untuk manajemen layanan. Ini memberikan kode praktek yang membantu organisasi untuk membangun manajemen kualitas layanan TI dan infrastruktur di mana kualitas didefinisikan sebagai sangat cocok untuk kebutuhan bisnis dan kebutuhan pengguna. Inti dari ITIL terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu service delivery dan service support. Service delivery terdiri dari manajemen tingkat layanan, manajemen ketersediaan, manajemen keuangan, dan layanan TI. Manajemen TI, layanan darurat, dan manajemen kapasitas. Service support meliputi manajemen masalah, manajemen insiden, layanan ke meja, manajemen perubahan, manajemen rilis, dan manajemen konfigurasi. ITIL adalah pelengkap dari COBIT. Tujuan pengendalian tingkat tinggi dari COBIT dapat diimplementasikan melalui penggunaan ITIL. COBIT merupakan tujuan pengendalian yang membantu apa yang harus dilakukan, dan ITIL menjelaskan bagaimana melakukannya, yaitu mewujudkan tujuan tersebut. Jadi saling melengkapi antara COBIT dengan ITIL. Nah, yang keenam terakhir adalah IT implementation. Ini menggunakan pendekatan CMM dan CMMI atau CMMI. Di Capability Maturity Model, CMM Capability Maturity Model untuk software, ini menurut Paul dan kawan-kawan tahun 1993. Ini juga dikenal sebagai CMM dan SWCMM. Adalah model untuk kematangan organisasi proses rekayasa perangkat lunak untuk menyediakan organisasi dengan praktek kunci yang diperlukan untuk membantu mereka meningkatkan kematangan proses. Dalam model CMMI yang paling umum, ada tingkat kematangan. Setiap lapisan didasari untuk proses yang berkelanjutan. Ini menurut CMMI Product Team 2002. Inisial, proses biasanya ad hoc dan kacau. Organisasi tidak menyediakan lingkungan yang stabil. Keberhasilan dalam organisasi ini tergantung pada kompetensi dan heroik dari orang-orang dalam organisasi dan bukan pada penggunaan proses. Kemudian ada manage. Proyek-proyek organisasi telah memastikan bahwa persyaratan yang dikelola dan bahwa proses yang direncanakan, dilakukan, diukur, dan dikendalikan. Namun proses mungkin sangat berbeda dengan dalam setiap contoh spesifik, misalnya pada proyek tertentu. Kemudian yang ketiga ada define. Initial, manage, define. Nah, define ini adalah proses ditandai dengan baik dan dipahami dan dijelaskan dalam standar, prosedur, alat, dan metode
Standar ini digunakan untuk membangun konsistensi di seluruh organisasi. Proyek menetapkan proses mereka didefinisikan dengan menyesuaikan set organisasi proses standar sesuai dengan pedoman. Kemudian ada quantitatively manage. Tujuan kuantitatif untuk kualitas dan proses kinerja ditetapkan dan digunakan sebagai kriteria dalam mengelola proses. Tujuan kuantitatif didasarkan pada kebutuhan pengguna pelanggan akhir, organisasi, dan pelaksana proses. Yang terakhir adalah optimizing level 5. Ini adalah kinerja proses terus ditingkatkan melalui kedua perbaikan teknologi tambahan dan inisiatif. Proses improvement kuantitatif bertujuan untuk organisasi yang telah ditetapkan terus direvisi dan mencerminkan perubahan tujuan bisnis dan digunakan secara karya dalam proses. Selesai. Terima kasih.